Jadi buat sahabat semua yang mau ingin berkunjung ke Baduy harus tahu tata krama, harus tahu adab, harus tahu larangan, apa yang nggak boleh, apa yang diperbolehkan. Nah mungkin nanti dibahas oleh Pak Lurah sendiri yang ada di Baduy. Sabah budaya itu sabah atau berkunjung silaturahmi ke Desa Kanekes. Pengunjung dari mana saja itu harus punya guide, harus itu suka bertanya mana yang boleh gitu kan. Ketertiban di Baduy yang sebagai dimanapun tempat ada yang tidak boleh gitu ya, tidak boleh dipoto-foto, tidak boleh yang sebagian dikembangkan gitu. Tadi perjodohan, kalau yang suka pada suka itu kan urusan dia gitu ya, tapi itu paling persyaratannya jadi dikeluarkan aja dulu. Jadi sahabat, untuk pernikahan di Baduy ini, Baduy luar, kata Pak Lurah tadi boleh yang di luar bisa ke Baduy, nikah dengan orang Baduy luar dengan syarat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabatku, jumpa lagi bersama saya di channelnya Heri Ujung. Oke, gimana nih kabar sahabat semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tentunya baik-baik saja. Oke, sebelumnya terima kasih karena sudah mengklik video ini dan jangan lupa tonton sampai habis ya. Oke sahabat, di video kali ini saya lagi berada di Provinsi Banten, tepatnya di wilayah suku Baduy nih sahabat. Oke sahabat, ini adalah kantor desa yang ada di Baduy. Kantor desa Kanekes, Jalan Raya Ciboleger, Kampung Kanekes, Dewi Damar, Kabupaten Lebak, Banten. Nah ini rumah, bisa dikatakan rumah dinas ya, rumah dinas Pak Lurah Kepala Desa yang ada di Baduy luar. Ini rumah dinasnya Pak Lurah seluruh Baduy ya Kang. Nah, saya sama ini nih Kang Umeng. Jadi Kang Umeng ini adalah salah satu guide yang ada di Baduy luar sahabat. Jadi bila mana sahabat perlu guide bisa menggunakan jasa Kang Umeng ini. Di sini banyak sekali foto-foto penghargaan ataupun piagam-piagam yang dipajang di rumah dinas Pak Lurah yang ada di Baduy ini sahabat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi ada di Baduy luar nih. Kebetulan kita silaturahmi ke Pak Lurah yang ada di Baduy luar ini. Baduy luar, Baduy luar, sahabat. Kebetulan beliau ada di rumah, jadi tidak keluar. Biasanya sibuk keluar ya, Pak Lurah. Biasanya sibuk keluar nih Pak Lurah sama Kang Umeng. Tuh, Umeng. Punten Pak Lurah abdi di Bogor ya sadayana silaturahmi lah warga dia gitu. Payung terang silah nama budaya masyarakat Baduy lah gitu. Kami ya mungkin kayak apa larangan mulai itunya. Tata anu aya di Baduy lah gitu. Terus kumaha gitu. Pak Lurah. Kan mungkin orang awam anu darongkap tadi istilahnya tak apalah di kumaha kena adabna, kena sopan santunan tata krama lah gitu. Mungkin ini nanti Kang G ayeuna pemberitahuan kami sanes oke Pak Lurah gitu bahwa berkunjung ke wisata Baduy teh kedah kumaha lah gitu aturanana, laranganna, sopan santun gitu. Baik. Jadi buat sahabat semua yang mau ingin berkunjung ke Baduy harus tahu tata krama, harus tahu adab, harus tahu larangan, apa yang nggak boleh, apa yang diperbolehkan. Nah mungkin nanti dibahas oleh Pak Lurah sendiri yang ada di Baduy. Ya. Pak Lurah nanti juga memperkenalkan diri. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
nama saya Seija sebagai Kepala Desa Kanekes itu wilayah Baduy, Baduy dalam dan Baduy luar. Oh, Baduy dalam dan Baduy luar. Ya. Kalau di Baduy yang sebenarnya ada 68 RT, 68 kampung, 13 RW yang ada Baduy dalam dan Baduy luar. Kalau Baduy dalam ada 3 kampung, kalau Baduy luarnya itu ada 65 kampung yang seluruh itu Desa Kanekes. Jiwanya kurang lebih yang sebagai 17.000 jiwa di dalam Desa Kanekes. Kalau di Desa Kanekes itu memang beda kayak yang wisata-wisata luar gitu ya. Soalnya kalau di sini sebutkan Sabah Budaya. Sabah Budaya itu sabah atau berkunjung silaturahmi ke Desa Kanekes. Kalau di sini yang ketertiban di wilayah Baduy luar maupun Baduy dalam itu kalau di mana-mana kan ada yang tidak boleh dipoto gitu ya. Itu harus suka bertanya, ada yang gaetna gitu ya. Kalau di Baduy dalam itu tetap tidak boleh dipoto gitu, tidak boleh berkembangkan. Tapi di Baduy luar pun ada. Kalau menginap di Baduy dalam maupun Baduy luar itu kalau cewek dan cowok itu harus terpisah rumah. Kecuali itu suami istri gitu ya. Itu menjaga hal-hal yang tidak diharapkan, yang untuk ketertiban di Baduy yang sebagai dimanapun tempat ada yang tidak boleh gitu ya, tidak boleh dipoto-foto, tidak boleh yang sebagai dikembangkan gitu. Mungkin tempat-tempat sakral. Iya, ya. Iya. Nah, kalau yang pengunjung dari mana saja itu harus punya guide, harus itu suka bertanya mana yang boleh gitu kan. Iya, itu aturan di Baduy. Jadi untuk para sahabat yang mau berkunjung ke Baduy disarankan harus pakai guide. Jadi biar pertama biar nggak kesasar ya kan. Iya, telur ya. Nggak kesasar. Terus ada tempat-tempat yang disakralkan yang tidak boleh diambil gambarnya seperti video ataupun foto. Menurut Pak Lurah seperti itu. Jadi sarannya harus pakai guide biar aman lah gitu, biar aman. Selainnya kalau saya menjelaskan tadi di sini ada Baduy luar dan Baduy dalam. Itu kalau untuk Baduy dalam kemana-mana gitu kan tidak boleh naik kendaraan. Ikatnya putih pakai damping. Kalau Baduy luar itu diperbolehkan naik kendaraan, tapi mempunyai tetap tidak boleh. Saya pun yang ulas lagi mobil, motor pun nggak punya. Soalnya memang seharusnya kayak gitu ya. Iya, tidak boleh yang melakukan ini gitu. Cuma naik doang boleh. Iya. Tapi mempunyai tetap tidak boleh. Baduy luar pun sama tidak boleh. Tidak boleh. Iya. Seumpama nih Pak Lurah ada Baduy luar yang istilahnya apa ya, agak tidak mengikuti peraturan lah, seperti halnya misalkan mempunyai motor nih. Iya. Bagaimana konsekuensinya terhadap orang tersebut nih? Iya. Memang di sini ya biasanya kalau Baduy luar itu misalkan mempunyai motor gitu ya, tetap kalau dari lembaga adat itu harus diberantas, dioperasi. Oh, dioperasi. Nanti kalau yang dikasih peringatan 1-2 kali misalkan, kalau tetap dia menakal itu bisa dimusnahkan. Dimusnahkan, diberantas atau dihancurkan, dibakar ini itu. Kalau hukum adat itu memang ada adil bijaksana, itu 1-2 kali itu hanya peringatan dulu. Tapi tetap dia maksa. Kalau yang sudah melakukan aturan-aturan di Baduy, tetap biarpun motornya baru ini itu tetap harus diberantas. Kalau di desa ini kan di wilayah RT RW. Iya. Di sini ada RT, ada 68 RT, ada 13 RW. Kalau instruktur ini, kalau paling tertinggi namanya Puun. Ada Puun, ada Girang Serat, ada Barisan Sambilan, ada Jarak Tangtu. Di luar ada lagi namanya Lembaga Jarak 7. Itu sebetulnya instruktur awal waktu yang membentuk poin 7 tahun 8 bulan 12. Ini ada tanggungan Jarak 12. Itu kalau yang melakukan di Baduy mengadakan yang upacara tadi pernikahan, atau upacara nanam padi, itu serentak, nanam padi serentak, ada upacaranya.
Kalau tadi mengadakan pernikahan itu kan ada proses yang memang panjang. Ada lamaran dulu. Yang sudah lamaran tadi musyawarah untuk hajatannya gitu ya. Apakah misalkan kesepakatan di tempat perempuan, apakah di tempat laki-laki itu bisa. Itu kalau yang melakukan pernikahan tadi. Kalau upacara sunatan di sini biasanya kan itu serentak ya. Masal. Iya, sunatan massal. Itu per kampung misalkan ada 10 orang, itu dibarengkan. Itu ada khusus saung pasajen untuk tadi budak sunat atau sama bengkong-bengkongnya gitu ya. Soalnya di sini pakainya pakai bengkong gitu. Soalnya kalau dilakukan di sini, namanya sunatan itu kan aturannya hanya 3 tahun sekali nih. 3 tahun bisa 1 kali gitu. Kalau yang sunat, Pak Lurah, ada umur tertentu nggak? Misalkan 1 tahun wajib disunat nih, nanti menjelang 3 tahun mau sunat masal gitu. Iya, adanya. Kalau di sini sunatin itu harus laki-laki maupun perempuan itu hitungannya harus diganjil. Ada 3 tahun, ada 5 tahun gitu ya. Paling tertinggi itu 7 tahun. Paling tinggi 7 tahun. Iya. Karena udah beranjak dewasa. Iya, soalnya kalau dihitungan di Baduy, kalau di tahun jangkep itu biasanya sok banyak penyakit orangnya gitu ya. Ada saja gitu gejala-gejalanya, itu mata hitungannya harus diganjil gitu. Kalau yang melakukan sunatan di sini itu itunya bengkong namanya, bengkong. Kalau di kota mah udah pakai pasar. Iya. Kalau Lurah pasar tinggal di set gitu. Di sini mah bengkong. Terus ke pernikahan itu di sini misalkan perempuannya orang sini atau laki-lakinya orang mana, orang Karupetung, nanti kesepakatan ada di tempat perempuan, ada tempat laki-laki, itu bisa aja gitu ya. Tapi hajatannya terpisah, laki-lakinya di rumah sini, perempuannya di mana gitu ya, gitu. Dari awal itu dirembukan dulu, disepakati gitu ya, hajatan itu. Cuman di Baduy kenapa yang pisah? Rata-rata di Baduy, lamun misalkan kan saya hajat nih, itu biasanya tetangga-tetangga dari mana kan datang nih, bawa beras, bawa ayam, bawa duit, itu dituliskan, itu asup sambung namanya, asup sambungan. Nanti kalau giliran yang sebagai dia hajat itu harus dikembalikan lagi, maka hajatnya itu terpisah. Misalkan saya nyambungan ke perempuannya, misalkan uang sekian 100.000, beras, yang kue, itu kan lengkap di sini, beras, ayam, kue, duit, oke, sama. Itu dicatat. Nanti si A, si B, si C di kampung yang lain gitu, itu tulisannya. Nanti kalau giliran dia sebat nah hajat, itu kan lihat bukunya nih. Saya punya sambung nih, kasih A gitu. Baru itu persiapan lagi. Gitu. Jadi apa yang mereka kasih, kita juga ngasih gitu Pak Haji. Iya. Pak Lurah catat gitu. Iya. Ada Pak Lurah kriteria orang Baduy yang harus wajib menikah. Ada kriteria tuh dari umur, apakah dari kerjaan, tuh, ada kriteria tertentu tuh gitu. Itu kalau umur memang aturan ada gitu ya. Aturannya ada. Aturan yang sebagai kalau laki-laki misalkan ya 25 tahun atau paling bawah 20 gitu. Tapi misalkan daripada dia melakukan tetap zina, itu perempuan itu bisa 18 tahun itu bisa ditikahkan gitu. Soalnya di sini tidak melakukan mengajar sekolah gitu ya, tapi melakukan ngolah ini. Menurut kabar mah Pak Lurah, jadi si cowok yang mau nikah tuh harus punya ladang heula tah. Bener tuh? Bukan punya ladang, tapi kan kalau di sini kan di umur misalkan 8 tahun atau 10 tahun dia pasti kan ngikut kerja nih. Soalnya kan tidak sekolah formal. Nah, itu kalau yang umur 20 tahun sampai kan 25 tahun itu sudah dewasa nih. Dia misalkan bisa
membawa istri gitu ya kerja. Kan kalau yang sudah menikah itu berladang itu terpisah sama ibunya. Yang ikut berarti ya. Iya, harus mendiri gitu ya. Mandiri. Ajaran yang sebagai belajar dari masih kecil gitu. Itu jangan nanti kalau yang sudah keluarga harus bisa membawa istri, bisa sebatas di makanan dari sendiri gitu, sendiri gitu. Intinya si suami teh harus tanggung jawab lah. Iya. Bisa ngapain langsung. Iya. Jadi orang intela. Maka kalau di Baduy ilmunya sederhana, ilmunya lakrak, likit, kruk. Kalau sudah lukur kan sudah tua nih. Kalau tua nafsu ngerajuk, badan ngerieg, makan mau, kerja nggak bisa, penghasilan nggak punya. Selagi muda harus likriknya. Kalau pendapatan 50.000 cukup nggak cukup, 30 aja yang dimakan, 20.000 ditabung. Terus yang sudah banyak nanti bisa dibelikan ke tanah gitu ya. Itu di Desa Kanekes punya RT 68 RT. Semuanya RT itu punya dana tabungan, hasil gotong royong. Bawa kayu, bawa ini. Nanti kalau ada orang yang misalkan mau hajatan nih, tidak mampu, itu bisa dibantukan, dipinjemin sementara gitu kan. Dia punya hak di dapat gotong royong ya. Tapi kalau yang selain hak dia, tetap itu pinjam namanya. Maka kalau yang di Baduy itu, alhamdulillahnya ya menjalankan kesatuan dan persatuan gotong royong gitu, itu kompak. Soalnya punya RT 68 RT itu semuanya punya dana tabungan. Ada yang 100 juta, yang 200 juta. Itu uangnya kalau misalkan kematian itu bisa ngambil dari situ gitu ya. Kalau orangnya yang tidak mampu itu bisa dibantukan. Terus ngambil yang punya dia oke bisa gitu. Semacam uang kas, ya. Uang kas RT. Ya, uang kas RT. Tidak diperlukan nanti bisa dipakai dulu Pak Lurah ya. Iya. Itu kami di masalah nabung tadinya, karena kita tergantung orang ngasih gitu, orang berharga. Itu kan yang uang ditabung itu hasil gotong royong. Biasanya gotong royongnya begini. Ini kan di sini kebanyakan yang pengusaha kayu. Ini nebang kayu misalkan di mana. Terus kadang-kadang diborong berapa duit misalkan ya, dijatuhkannya. Sekali 5 juta nih buat ngangkut sampai ke mobil gitu. Itu diborong nanti ke masyarakat. Gitu. Terus uangnya itu. Dikira saya tuh gitu masing-masing kita nabung nih. Gitu. Enggak, kalau yang pengusaha masing-masing itu buat pribadi. Tapi yang ditabung itu hasil gotong royong tadi gitu. Kenapa yang merasakan kalau melakukan itu ringan sama dijingjing, berat sama dipikul gitu ya. Namanya gotong royong, kesatuan dan persatuan itu tidak merasakan keberatan, soalnya nggak ngeluarkan duit sih buat saya jual ini jual itu, enggak, soalnya ngambil iya barengan kerja gitu. Nih, sahabat, perlu dicontoh. Ada itu sikap gotong royongnya, kerjasamanya, kekompakannya masih terjaga. Di luar sana belum tentu bisa. Ini salah satu contoh, walaupun tidak istilahnya betul-betul ya, Pak, mengenyam bangku sekolahan lah ya. Tapi mereka tahu bagaimana harus bergotong royong, kerjasama, kekompakan tetap terjaga. Untuk masa depan siap. Patut dicontoh. Ini yang bisa kita ambil dari suku Baduy yang ada di Banten ini. Banten ya ini. Banten. Ya. Wilayah Desa Kanekes, wilayah Baduy. Punten untuk ini Pak Lurah, untuk masalah agamanya gimana nih Pak Lurah? Kalau di sini kan agamanya itu Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan, ya. Nabinya Nabi Adam. Oh, nabinya Nabi Adam. Di sini melakukan tari karukunan itu sebagai kelahiran itu ada upacara. Terus ada namanya 40 hari ada upacaranya. Sudah gitu sunatin, pernikahan ada upacara, hajatan. Terus kematian itu hari haknya ada ketiganya, ada ketujuhnya. Kalau yang sudah ketujuhnya itu beres. Kalau yang tadi kan biasa disalawat nih. Kalau hari haknya itu 50.000. Nanti ketiganya itu
Oh, ditaikan itu 75.000, itu salawatnya nih. Kalau ketujuhnya itu 100.000, itu ditaikan. Yang di salawat waktu yang ketiga nah sama yang ketujuhnya tadi kan di sini rembukan namanya oh bikin beras nih nutu. Terus itu biasa disalawat, perempuannya ada berapa ratus itu disalawat. Nanti kalau yang ketujuhnya itu terakhir tumpeng pakaian itu kalau kehamilnya kan ada hamilnya itu agak beda. Itu tetap mulasara yang meninggal itu lebih daripada itu hajatan yang perkawinan maupun sunatin. Biaya itu lebih gede gitu. Jadi untuk keagamaan ini di suku Baduy ini sahabat masih menganut Sunda Wiwitan ya, Iya. Sunda Wiwitan dan nabinya itu Nabi Adam. Iya. Ilmu kawasan. Itu kami Baduy luar Baduy dalam Sami saragam kalau yang melakukan rukun tadi yang sebagai di ini. Terus kalau yang sahabat tadi punya kasus kan di Baduy tidak boleh polygami. Kalau di Baduy dalam tidak boleh perceraian. Itu sampai mati kalau Baduy dalam. Itu kalau yang di Baduy luar bisalah perceraian, tapi polygami tetap tidak boleh. Untuk sebenarnya mana nyandungin? Nyandung. Opik kan nyandung. Kami masalah pernikahan kalau biasa tuh orang luar nikah sama dia. Itu kalau orang luar, contoh misalkan orang Ciboleger mau ke sini, itu kalau yang laki-laki maupun perempuan itu sepakat, cuman harus dikeluarkan. Tidak boleh yang domisili di sini. Harus ikut keluar. Gitu. Itu. Bisa jadi gitu ya. Ya sih saya kalau itu. Iya, soalnya orang Baduy pun kalau tidak mampu mempertahankan adat sisirat kan pilihnya dia keluar. Tadi perjodohan. Kalau yang suka pada suka itu kan urusan dia gitu ya. Tapi itu paling persyaratannya tadi dikeluarkan aja dulu. Keluarkan. Aku mitos kalau misalkan ya si anak perempuan yang tadi berkunjung biasa tapi kalau berkunjung itu nggak putus ya, nggak putus berhubungan, tapi domisili nggak bisa. Arek mulai bisa tuh nggak sebelum keluar ya. Penting suka pada suka. Iya. Langsung alami lah ngikutin aja. Jadi sahabat, untuk pernikahan di Baduy ini, Baduy luar atau Kalura tadi boleh yang di luar bisa ke Baduy, nikah dengan orang Baduy luar dengan syarat suka pada suka dan nantinya tidak boleh tinggal di sini, harus keluar ya Pak Lurah. Iya. Harus keluar gitu. Kami masalah keluarga pernah ada gitu kan, kami di dalam pada luarnya jadi itu teh katana itu maksudnya temen yang lebih muat tadi penduduknya apa muat apa 40. kita Itu sebetulnya kalau yang sejarah tadi Baduy dalam itu sebetulnya bukan 40 orangnya gitu ya. Cuman waktu yang tadi 40 pakai pengurusan sebetulnya jiwa kuat yang tadi yang terbentuk kan ada Baduy luar, ada Baduy dalam. Ada cewek dan ada cowok. Ada surga, ada neraka. Itu kalau yang tadi bicara 40, lamun manut saya dengar itu cerita zaman Belanda. Cerita zaman Belanda itu ditanyakan, lot di Baduy ada berapa sih? Ada 40 mah gitu. Itu dokumentasikan orang Belanda. Padahal orangnya sudah banyak sebetulnya. Itu saya memang tidak tahu jelasnya mah larinya mau ke mana gitu kan yang mengaku gitu. Cuman kalau saya lihat kalau orang Baduy kalau nggak ditanyakan nggak suka ngomong nih. Itu waktu sejarahnya ya ini dari orang Baduy ke kabupaten gitu ya, ke kabupaten Sebak aja kan sekarang ada di Sebak. Itu ditanyakan itu, lot di Baduy ada berapa sih? Ada 40 mah gitu ya. Padahal orangnya mah mungkin banyak sih, sudah banyak di waktu itu. Kira itu benar-benar gitu untuk sudah 40 total nambah deh gitu mas. Kasih anu yang disebutkan tadi Baduy 40 itu orang Baduy dalam misalnya gitu.
Tapi saya dengar mah gitu aja. Awal amat tidinya bener. Iya. Orang Belanda. Soal dulu sekarang gak sih orang Baduy mah kalau nggak ditanya mah diam-diam aja gitu. Yang paling sederhana aja gitu ya. Gitu. Soalnya Untuk Pak Lurah menjabat dari tahun berapa nih? 2015 ya. 2015. Iya. Sampai sekarang masih menjabat, sahabat. Jadi konon katanya kalau di Baduy ini tidak ada periode menjabat Pak Lurah. Pak Lurah itu di berapa berarti? 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Kabarnya salah pantun nih. Itu juga. Sayang. Jadi kan kalau di kita nih masa periode lurah atau kepala desa itu 5 tahun. Kalau di Baduy, selagi Pak Lurahnya nih masih sanggup, masih kuat, terus gitu. Dan menurut Pak Lurah tadi sendiri Tidak ada batas waktu. tidak ada batas waktu kecuali ada wangsit ya Pak Lurah tadi teh. Iya. Gimana nih bisa diceritakan Pak? Maksudnya menurut ada wangsit. Wangsit itu begini, misalkan kan saya mungkin dari Karuhun itu sudah nggak bisa gitu ya, nggak bisa menjabat. Ada aja gitu halangan anak gitu, ada sakit, ada apa gitu ya, ada tentangan anak gitu, ada yang seperti godaannya gitu. Nanti itu diadakan sistem nujum. Nujum itu dari leluhur itu mengasih tahu, tapi di bagian paranormal gitu. Misalkan Jarod Saija sudah nggak bisa lah gitu ya menjadikan Jarod gitu. Itu menurut saya batna Karuhun tadi leluhur itu. Baru leluhur itu kan bukan manusia yang ada nih, itu ada wangsit. Nanti dirembukan lagi, dirembukan yang hasil nujum tadi, itu tang tutilu Jarod 7 tadi, itu dirembukan. Ini Jarod Saija sudah bukan haknya, baru nanti tadi musyawarah lagi. Kalau yang dari Karuhun yang sudah habis jabatan misalnya, itu kan saya harus menghadap PU nih. Ya, kalau bahasa di sini kan itu laporan mulangkeun ya, mulangkeun itu. Setelah terima jabatan, Ya, orangnya. iya. Baru tadi itu, kalau yang belum ada yang sebagai penunjuk umum, tidak pas itu larinya kan nujum. Nujum itu ada di bagian paranormal. Gitu. Mana aja sih yang sebagai nantinya anu pas misalkan gitu. Soalnya kalau yang tunjukkan orang gitu ya takut salah mungkin seperti gitu. Dicalonkan kan tidak boleh, dipilihkan kan tidak boleh gitu ya. Itu kan itu kan jumlahnya. Iya. Ada tamu itu mereka gitu. Iya. Si A misalkan. Jadi bukan berdasarkan pemilihan. Ya. Tidak ada pemilu. Iya. Berdasar wangsit. Nah, kalau di luar sana Pak Lurah ya, kalau pemilihan RT, RW, desa itu kan hak suara, diambil hak suara. Iya. Kalau di sini mah enggak ya, Lurah. Itu anu menjadikan perpecahan tadi gitu oke masalah tadi. Oh iya benar. Berpartai atau berpolitik seperti itu ya. Sedangkan orang Baduy nggak mau yang perpecahan. Tapi kalau yang bukan kata orang kan itu kata Karuhun. Itu semuanya kan ngeluh takut Karuhun. Soalnya orangnya lamun kayak di luar mah terus terang saya nggak bakalan sih nggak jadi Jarod sih. Soalnya nggak siap mencalonkan diri gitu ya. Kalau kayak di luar nggak siap. Tapi kalau yang di sini ya sudah dari kolot pada pun menunjuk. Nggak, kalau nggak diterima itu saya kena dampaknya nanti. Harus itu kalau yang dari pun sudah ditunjukin harus terima aja. Itu kita sama kan. Iya, sama. Akan memilih jangan pada hayang. Ya, kalau di luar mah pada hayang gitu. Paten ayana. Kan ini promosi sih. Kampanye. Ya. Tapi untuk masalah pemilihan presiden mah ikut beran ya, ikut serta. Ikut kalau baru luar mah ikut aja. Ikut aja. Kalau baru dalam mah enggak. Nah ini kalau yang ngasih Upami wisata Baduy dibukanya kapan tuh? Islami sih. Sebelum yang saya menjabat tapi
dulu mah kan nggak ditertibkan gitu ya. Peresmian mah yang iya. Oh, yang tadinya. Oh, itu yang pada resmian dibuka. Santiago. Memang di Baduy mah dulu mah kan tidak melakukan medis mata orang-orang dulu mah kan para ranjang umur. Sekarang mah di desa Kanekes cuma ayah saya yang paling tua nih. Sudah 126. Saya anak bungsu. Papa masih ayah. Oh, masih ayah. Masih ayah. Di sana di Cijah. Oh ya. Saya mah baru 60 sih. Anak saudara Pak? Oh, sekarang mah cuma ada 3. Saya anak bungsu nih. Iya. Cuman anaknya hanya 5, yang ada 3 ya. 3. Cuman dulu mah kan sakit apapun tidak melakukan medis kan. Pakai ramuan alam, mantra gitu. Dan sekarang mah ya itu dulu mah saya waktu nggak kecil sih saya sudah gede. Tidak ada orang Baduy yang berobat gitu ya. Tapi sekarang mah ya cuman tadi cari kemudahan. Dulu mah ya dikecerin daun kanyeren gitu. Terus kalau sakit perut misalkan ada kucuk-kucukin, ada tuak-tuakan. Kalau panas daun rambutan ditumbuk, terus ada oke gitu mantranya, ada mantra-mantranya. Terus kalau melahirkan dukun praji. Sekarang mah melahirkan harus pakai bidan. Karena ada oke praji sudah beli bidan ini. Iya. Kalau di Baduy dalam kan sampai sekarang masih dukun praji. Di Baduy luar kan sama sih, masih dilakukan dukun praji. Cuman tetap dibantu itu aja, soalnya akibatnya tadi ada yang di KB, ada yang gitu. Dulu mah nggak ada yang di KB kan. Itu misalkan mau picarangan mau punya anak gitu, ada daun-daunnya dari tatapin. Misalkan mau 7 tahun baru hamil lagi, ada sih dulu. Sekarang ya bukan tidak ada mantranya, ada obatnya, cuman itu sudah dicari kemudahan. Dan iya, itu cari simpel lah. Terus kabidan mau di KB gitu. Mungkin juga seiring perkembangan zaman mungkin arahnya. Jadi mungkin emang Baduy dalam lah. Dan kami Baduy luar mah masih mengikuti perkembangan zaman ya. Seperti misalkan HP biasa merenya Baduy luar mah melakukan. Udah tununya atas contohnya lah atas orangnya mudah-mudahan berkah abdi ya. Saya terima kasih. Iya. Mungkin saya itu jadi kenal sekali bukan Omeng manduna nabi kita di atas ada wih itu insyaallah para pemirsa supaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.